Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang The Tired Series of God's Wisdom. Kita akan melanjutkan seri khotbah tentang hikmat Allah. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan juga memberikan hikmat untuk kita menjalani hidup ini. Dalam seri khotbah ini kita ingin sama-sama mengenal hikmat Allah itu, dan hari ini kita akan membahas topik The Danger of Pride. Kalau kita mempelajari Alkitab secara mendalam, maka kita akan menemukan ayat yang menjelaskan bahwa jika kita berpikir kita ini bijaksana, maka kita sebenarnya adalah orang yang bodoh. Hanya pada saat kita sadar bahwa kita ini terbatas dan memiliki banyak ketidaktahuan, maka disitulah sebenarnya kita sedang berada pada proses untuk menjadi bijak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari seorang filsuf terkenal yang saya yakin saudara sudah tahu namanya, yaitu Socrates. Nah, Socrates pernah mengatakan, "Yang ku tahu hanyalah bahwa aku tidak tahu apa-apa." Ketika Socrates semakin mendalami ilmu, dia sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dan di sini kita bisa melihat juga bahwa seorang yang tidak tahu apa-apa ini, seorang yang sangat mendalami ilmu ini, adalah orang yang meyakini konsep monoteisme di antara orang-orang yang meyakini konsep politeisme. Jadi filsuf Yunani pertama yang meyakini konsep monoteisme itu adalah Socrates. Nah, dia meyakini bahwa Allah hanya satu, dan menariknya adalah dia meyakini konsep ini di tengah-tengah dunia yang meyakini Allah itu ada banyak. Nah, orang sekitar Socrates mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan ini menunjukkan sikap kerendahan hati. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa rendah hati kalau hati kita dipenuhi dengan kesombongan, atau bahkan tidak tahu kalau kita itu sombong? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, khotbah ini akan membahas dua poin. Nah, poin yang pertama adalah bagaimana mendiagnosa kesombongan. Bagaimana kita tahu kalau kita sombong? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, pertama-tama kita perlu tahu apa definisi dari kesombongan. Michael Christian mendefinisikan kesombongan sebagai sebuah kebutuhan untuk merasa unggul dari yang lain dalam segala hal. Kesombongan adalah sebuah kebutuhan untuk merasa unggul daripada yang lain dalam segala hal. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Amsal pasal 11 ayat 2a, lalu ayat 12a, bunyinya demikian. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Nah, di ayat ini kita melihat bahwa kesombongan membuat kita mencemooh. Di ayat ini kita melihat bahwa kesombongan membuat kita mencemooh. Artinya kesombongan membuat kita memandang rendah orang lain. Dan juga membuat kita meremehkan, merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau iri berarti menginginkan milik orang lain, sombong bukan hanya mengingini, tetapi mau lebih baik dari milik orang lain. Sombong kita menginginkan sesuatu lebih daripada apa yang orang lain miliki. Seperti kita sudah pernah bahas di dalam seri khotbah tentang The Tired Series of God's Wisdom, juga tentang Destruction of Envy. Dan kita melihat bahwa iri hati itu bicara mengenai kita menginginkan apa yang orang lain miliki. Nah, sedangkan kesombongan kita menginginkan sesuatu lebih daripada apa yang orang lain miliki. Seorang bernama C.S. Lewis di dalam buku More Christianity berkata bahwa kesombongan tidak hanya senang memiliki sesuatu, namun senang saat memiliki sesuatu yang lebih unggul dari orang lain. Dia mendapatkan kenikmatan serta bangga saat menjadi lebih hebat dari orang lain. Kita melihat kesombongan ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya daripada envy, sesuatu yang lebih berbahaya daripada iri hati. Saya teringat dulu waktu saya sudah mengenal Yesus sungguh-sungguh pada tahun 2014, saya memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran. Saya memutuskan untuk tidak menyontek maupun memberikan jawaban pada waktu ujian. Nah, pada waktu saya studi SMA, itu saya banyak dibenci oleh teman-teman saya karena kejujuran saya, padahal saya tidak melakukan apa-apa kepada mereka. Paling yang saya lakukan adalah tidak meneruskan kertas jawaban. Jadi zaman dulu kertas jawaban itu bisa berjalan
dititip kepada sekian orang supaya bisa sampai kepada yang mau menyontek, karena saya nggak meneruskan kertas jawaban karena saya bersikap jujur. Nah, sehingga saya dibenci oleh orang-orang. Saya tahu waktu ujian satu angkatan itu menyontek. Kami ada 7 kelas satu angkatan, hanya ada 2 orang yang tidak menyontek, saya dan teman saya. Teman saya tidak menyontek karena dia menilai menyontek itu merugikan dirinya. Hanya saja dia masih memberikan jawaban. Apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang baik dan benar. Tidak ada yang salah dengan tindakan itu. Bahkan saya yakin menurut saudara juga tidak ada yang salah dengan tindakan itu. Tetapi waktu saya cek hati saya, ternyata ada kesombongan di dalam hati saya. Saya merasa lebih rohani dari semua angkatan saya. Saya merasa lebih hebat dari semua teman angkatan saya. Mereka masih jatuh di dosa menyontek dan memberikan jawaban, tetapi saya sudah tidak jatuh di dosa tersebut. Apa bedanya saya dengan teman-teman angkatan saya? Mereka jatuh di ketidakjujuran, saya jatuh di kesombongan. Saya pun bertobat karena hal tersebut, karena kesombongan di dalam hati saya. Nah, di sini saudara bisa melihat sesuatu yang kelihatannya baik dan benar, jika dilakukan dengan motivasi yang salah, maka tetap akan menjadi kesalahan dan dosa. Iblis sangat pintar menggoda dan membuat tipu muslihat dengan memakai sesuatu yang baik dan benar. Nah, jujur adalah tindakan yang baik dan benar, tetapi tanpa sadar dipakai oleh iblis untuk memunculkan kesombongan di hati saya. Kebaikan dan kebenaran saja itu bisa dipakai oleh iblis, apalagi jika kita jelas-jelas melakukan dosa. Apalagi jika kita jelas-jelas melakukan tindakan yang bertentangan dengan Allah, maka itu pasti adalah dosa. Bukankah sudah jelas itu adalah sesuatu yang bisa langsung dipakai oleh iblis? Nah, semua manusia itu berkecenderungan mengumpulkan portofolio, CV, resume, supaya manusia terlihat menjadi pribadi yang signifikan. Dampak dari gambar diri manusia yang telah rusak oleh dosa itu menyebabkan manusia selalu ingin membuktikan dirinya bahwa dia berarti. Manusia berfokus kepada dirinya sendiri, dirinya menjadi pusat, dia menjadi antroposentris, dia menjadi pusat daripada dirinya sendiri. Dalam hal ini Michael Christian pernah mengatakan bahwa pembuktian diri tidak bisa dilepaskan dari diri manusia, karena manusia diciptakan untuk menemukan makna dan keinginan untuk dihargai dan diterima. Jadi pembuktian diri adalah sesuatu yang tidak lepas daripada kehidupan manusia, karena manusia diciptakan untuk menemukan makna dan keinginan untuk dihargai dan diterima. Nah, sebenarnya perkataan Michael Christian ini sebenarnya sesuai dengan yang dikatakan Raja Salomo di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia, sehingga kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai harga diri dan penerimaan kita, maka kita akan menaruh harga diri kita di tempat lain. Selama Tuhan bukan menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan mencari penerimaan, pengakuan, jati diri, makna diri kita kepada hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. Nah, tempat lain itu akan menentukan harga diri dan penerimaan kita. Tetapi cara termudah untuk melihat arti dari tempat lain itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain menjadi objek untuk memuaskan keinginan kita. Jadi, kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, maka umumnya kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain akan menjadi berhala yang selalu membuat kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bisa mendapatkan penerimaan dan pengakuan dan makna diri yang sesungguhnya. Mendiagnosa kesombongan itu akan sangat terlihat ketika Tuhan bukan menjadi pusat dari harga diri dan penerimaan kita. Ketika Tuhan bukan menjadi pusat daripada harga diri dan penerimaan kita, maka kita akan jatuh kepada kesombongan. Poin yang kedua adalah, apa obat kesombongan? Amsal pasal 15 ayat 33 berkata demikian, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemuliaan itu hanya datang melalui kerendahan hati. Kemuliaan tidak datang dengan demonstrasi kekuasaan, pamer kekayaan, atau kehebatan seseorang, tetapi dari kerendahan hati. Kemuliaan Tuhan itu datang dari kerendahan hati. Baru-baru ini saya mengikuti seminar
The Kingdom Mission in a Time of Indonesia Gelap dari Profesor Ed Stetzer. Nah, Profesor Ed Stetzer merupakan dekan dari Talbot School of Theology dari Biola University. Nah, Profesor Ed Stetzer adalah seorang yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Profesor Ed Stetzer berkali-kali menulis artikel dan mengkritik pemerintah atas tindakan pemerintah yang bermasalah. Ed Stetzer berkali-kali mendapatkan peringatan dari Presiden Amerika Serikat, Menteri Amerika Serikat, dan aparat pemerintahan Amerika Serikat. Di dalam akun Twitternya, lebih dari 10.000 orang itu mengatakan bahwa mereka membenci Ed Stetzer. Ed Stetzer ketika mengutarakan kebenaran, dia dibenci oleh banyak orang. Sehingga saya ingin katakan kepada saudara bahwa ketika kita mengutarakan kebenaran, orang akan membenci kita, dan itu pasti. Kebenaran tidak disukai oleh dunia, sehingga ketika kita mengutarakan kebenaran, dunia akan menolak kita, akan mencemooh kita, akan menentang kita, bahkan membenci kita karena kita mengutarakan kebenaran. Tapi kalau seandainya Ed Stetzer tidak mengutarakan kebenaran, maka sebenarnya Ed Stetzer telah melakukan tindakan yang sombong dan berfokus kepada dirinya sendiri. Ed Stetzer tahu bagaimana mengatasi sebuah masalah, tetapi dia memilih untuk menyimpan hal itu untuk dirinya sendiri. Dan bisa jadi dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain karena tahu bahwa ada masalah di negara Amerika Serikat yang perlu ditangani, sedangkan orang-orang tidak mengetahuinya. Nah, sikap Ed Stetzer yang menyuarakan kebenaran sebenarnya menunjukkan bahwa Ed Stetzer telah melakukan tindakan yang rendah hati karena ingin supaya pemerintah memperhatikan permasalahan yang terjadi. Walaupun dia tahu ada konsekuensi dari tindakannya dia, tetapi dia tetap menyampaikan itu karena dia tahu bahwa pemerintah harus tahu akan hal tersebut. Dan kalaupun pemerintah menentang, yang penting dia sudah menyuarakan kebenaran. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sombong, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati, karena dia rela turun dan menjadi manusia, mengambil keinahan demi untuk menyelamatkan kita. Yesus rela mengalami semua yang buruk demi supaya kita menerima keselamatan dan bersama-sama dengannya. Pada waktu Yesus mengutarakan kebenaran, orang-orang malah menyalibkannya. Kisah saya, kisah Ed Stetzer, dan kisah Yesus sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menyuarakan atau melakukan kebenaran, orang tidak akan suka dengan kita. Tetapi kita percaya bahwa harga diri dan penerimaan kita ada di dalam Kristus. Tokoh utama dalam hidup ini bukanlah saya, bukanlah Ed Stetzer, tetapi tokoh utama dalam hidup ini adalah Yesus Kristus. Dan obat dari kesombongan hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah puncak daripada apa yang menjadi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Hanya Yesus Kristuslah yang layak untuk menjadi pusat daripada segala sesuatu, karena dia adalah Tuhan, dan hanya dialah yang menjadi obat dari kesombongan yang kita alami. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berani untuk menyuarakan kebenaran? Apakah setiap tindakan kita dalam menyuarakan dan melakukan kebenaran itu telah didasarkan kepada Injil Yesus Kristus? Apakah setiap tindakan kita ketika kita menyuarakan kebenaran bukan karena suatu kesombongan, bukan karena suatu penerimaan, tetapi kita melakukan kebenaran karena kita tahu bahwa Yesus telah terlebih dahulu mengasihi dan melakukan kebenaran itu di tengah-tengah dunia, dan dia telah menyelamatkan, menebus melalui kebenaran yang dilakukannya kepada kita, sehingga karena kita telah menerima keselamatan, ditebus oleh Kristus, dikasihi oleh Kristus, sehingga sebagai respon di mana kita menghargai itu, sebagai respon di mana kita mengucap syukur akan hal itu, adalah kita melakukan kehidupan, melakukan tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak bersikap sombong dan menghidupi Injil dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Soli Deo Gloria. Amin.